Shalom saudara-saudaraku, puji nama Tuhan, haleluya. Saya Pastor Lindi Rompi saat ini menyapa saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Izinkan hari ini saya berbagi firman Tuhan, sharing akan kebenarannya, supaya setiap kita, baik Anda dan saya, kita semua hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12 yang berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Hari-hari ini Bapak Saudara, saya menyadari betapa banyaknya di antara kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah mulai kendor dalam melayani Tuhan, yang sudah mulai kendor dalam mengiring Tuhan, yang sudah kendor bahkan dalam mengasihi Tuhan. Sebab itu firman Tuhan ini menyapa kita semua supaya kita tidak kendor, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa tuh kerajinan yang Tuhan kendaki? Yaitu rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin melayani, rajin juga untuk mengasihi sesama, rajin untuk berbuat baik. Jangan kendor, gaspol terus. Dan firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Karena orang Kristen harus menyala-nyala rohnya. Sebab kalau rohnya tidak menyala-nyala, maka itu satu kejijikan bagi Tuhan. Sebab pada zaman dahulu ketika tabernakel Musa masih ada, setiap persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk penghapusan dosa, untuk penebusan dosa, harus dibakar oleh api yang dipersembahkan bagi Tuhan. Bagaimana kalau api itu tidak ada, api itu tidak nyala, padam, maka daging-daging itu yang dipersembahkan bagi Tuhan tidak dapat dibakar, sehingga daging-daging itu bisa menumpuk dan akibatnya bisa berbau busuk. Dengan demikian Bapak Saudara, sebab itu jangan padamkan api. Bilangan 6 ayat 12 berkata, jangan biarkan api itu padam. Api yang ada di atas mezbah itu padam. Sebab itu biar kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan, supaya kita terus mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Wangi-wangian yang berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah hidup kita, saudara. Mari terus gaspol melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan kendor kerajinan kita, jangan kendor berdoa, jangan kendor baca firman Tuhan, jangan kendor melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Nah, ada tanda-tanda orang yang kendor dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama, kasihnya kepada Tuhan mulai kendor. Terdapat dalam ayat 9 dari Roma 12 ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Orang yang kendor, maka kasihnya juga ikut kendor. Kasih kepada Tuhan kendor, kasih kepada sesama juga kendor. Ayat berikutnya, tanda orang yang kendor adalah dia tidak lagi memiliki pengharapan. Ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang kendor, pengharapannya mulai kendor. Orang yang kendor mulai ragu-ragu mempercayai Tuhan, mulai setengah-setengah iring Tuhan. Berikutnya, tanda yang berikutnya dari orang yang kendor adalah tidak lagi tekun dalam doa. Ayat 12 dari Roma 12 berkata, dan bertekunlah dalam doa. Sebab itu saudara, bertekun dalam doa. Sabar dalam pengharapan, saudara. Sabar dalam kesesakan. Orang yang kendor, orang yang tidak menyala-nyala, kesabarannya mulai menipis. Sebab itu seringkali saudara kita gusar, kita cepat marah karena kita mulai kendor mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Orang yang kendor, orang yang tidak kendor adalah orang yang selalu sabar. Orang yang tahu menempatkan diri di bawah kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebab itu, yuk jangan kendor. Gaspol terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai seumur hidup kita. Terus gaspol, terus jangan kendor, tetap menyala-nyala roh kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, shalom.